Shalom, selamat sore untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Apriana Dadasyala dengan NIM 2103030082, kelas C semester 1, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, tahun 2021. Di sini saya dimintai untuk mereview kembali buku dasar-dasar politik bab 7 yang berjudul Hak-Hak Asasi Manusia sebagai tugas harian saya yang kelima dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Pertama, di sini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Sebelum saya masuk ke dalam pokok pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hak asasi manusia. Di sini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Di sini perkembangan hak asasi manusia di Eropa ialah pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam, akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak asasi manusia sudah mencuat di Inggris. Pada tahun 2015 ditandatangani suatu perjanjian Magna Carta antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang. Hak dijamin mencakupi politik dan sipil yang mendasar. Hak untuk diperiksa di muka hakim berlaku untuk bangsawan. Hak-hak itu kemudian menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris yang berlaku bagi semua warga negara. Sampai sekarang Magna Carta masih dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan demokrasi di Barat. Kedua, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal ke-21. Dalam perkembangan berikutnya, terjadi perubahan dalam antara lain karena terjadinya depresi besar yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini yang mulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia berdampak luas. Sebagian besar masyarakat tiba-tiba di tempat pengangguran dan kemiskinan. Di luar Amerika pun dampaknya cukup dahsyat. Di Jerman, depresi turut berakibat timbulnya Nazisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Perkembangan ini menyebabkan banyak orang berimigrasi ke Amerika dan negara-negara demokrasi lainnya. Jutaan orang Yahudi yang tidak sempat meninggal Jerman ditahan, dibunuh dalam berbagai konsentrasi. Dalam suasana itu, Presiden Amerika Serikat Roosevelt pada 1941 merumuskan 4 kebebasan, yaitu kebebasan berbicara, menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari kemiskinan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 2 komponen internasional, perdebatan dalam forum PBB, pembatasan dan konsep non-derogable, masalah ratifikasi hak dan kewajiban Universal Declaration of Human Responsibilities. 3. Saya akan menjelaskan mengenai peran negara-negara dunia. Ketiga, sesudah Perang Dunia Kedua, usai banyak bermunculan negara baru, salah satu usaha untuk menggalang kesetiakawanan dalam forum internasional keterlaksanaan di Bandung pada 1955 untuk diadakan konferensi Asia Afrika. Akan tetapi pada saat itu seruan untuk akan melaksanakan keterbelakangan belum itu bergema. Namun dengan bertambahnya jumlah negara merdeka, maka bertambah pula militasi mereka di forum PBB. Di luar PBB, beberapanya OPEC di bidang permiayaan dunia pada tahun 1997 telah turut mendorong kebangkitan negara-negara berkembang di forum PBB sehingga berhasil memberi perspektif baru pada perdebatan itu. Artikel Banjul Card on Human and Purpose.
Sebagai perbandingan, menarik untuk melihat bagaimana bangsa lain, misalnya bangsa Afrika, berupaya mengatasi masalah itu. Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Afrika pada 1981 berhasil menyusun banjul kartel yang mulai berlaku pada 1987. Dalam naskah itu, negara-negara tersebut merumuskan berbagai ciri khas bangsa-bangsa Afrika dan menghubungkannya dengan hak politik dan ekonomi yang tercantum dalam dua konven PBB. Tekanan diberikan pada kolektivasi atau kelompok antara lain keluarga, kewajiban individu, dan harmoni sosial. Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Naskah inilah deklarasi Kairo ini yang terdiri dari 25 pasal merumuskan pada tahun 1990 sesudah perundingan dalam Organisasi Konferensi Islam selama 13 tahun. Hak yang dirumuskan kebanyakan bersifat hak ekonomi. Hak ialah bahwa semua individu adalah sama di muka, pasal 19. Hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak kebersamaan, kewajiban untuk memenuhi apa yang sesuai dengan hukum, serta untuk tidak patuh kepada apa yang tidak sesuai dengan hukum, hak kebebasan kepercayaan, hak untuk menyatakan kebenaran, hak mendapatkan perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama, hak mendapatkan kehormatan dan nama baik, hak ekonomi, hak untuk memiliki. Singapore White Paper on SAR Values pada akhir 1988. Di Singapura dimulai suatu gerakan untuk secara sadar menyusun semacam doktrin identitas Singapura yang dapat menunjang negara kecil yang multirasi dan multiagama itu untuk bertahan di masa depan. Deklarasi Bangkok yang pada April 1993 diterima oleh para menteri dan wakil dari negara-negara Asia mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat di wilayah itu. Keempat, seakan menjelaskan dan membahas mengenai hak asasi manusia pada awal abad ke-21. Pada awal abad ke-21, suasana yang melatar belakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi secara global, kadang-kadang dinamakan revolusi hak asasi, telah mengalami pukulan berat, terutama sesudah peristiwa 11 September 2021 di New York, perang terhadap Afghanistan, dan invasi tentang koalisi Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak. Kekuatan moral yang terjadinya dimiliki terutama Amerika dan Inggris terhadap beberapa negara yang sering disebut sebagai pelanggar hak asasi sudah melemah karena mereka sendiri telah melakukan kekerasan serta pelanggaran hak asasi yang berat. Kelima, seakan menjelaskan dan membahas mengenai hak-hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pesat buruk sesuatu dua periode resesi, rezim Soekarno dan rezim Soeharto. Reformasi berusaha lebih memajukan, kenyataannya harus menghadapi tidak hanya pelanggaran hak secara vertikal, tetapi juga horizontal. Pelaksanaan hak politik mengalami kemajuan, tetapi pelaksanaan hak ekonomi masih belum dilaksanakan secara memuaskan. Masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila, masa reformasi hak asasi perempuan, amandemen 2 Undang-Undang Dasar 1997. Sekian dan terima kasih.